Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi. Kita percaya bahwa saat pagi hari ini kita mau sama tinggikan Dia, kita mau sembah Dia, karena hanya Dia yang baik. Karena dalam kondisi apapun kami percaya bahwa Tuhan sungguh baik. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya Yesus. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab hanya Yesus yang sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih. Mengerti bahasa tetesan air mata, Haleluya. Kau Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau angkat tangan, kita mau sembah Dia. Dalam kondisi apapun bahwa Tuhan tetap baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Kau Yesus, kami mau tinggikan nama-Mu, kami perlu Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan, kami bangga punyalah seperti-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan saat pagi hari ini bahwa Tuhan mengerti. Bukan cuma mengerti Tuhan, tetapi Engkau peduli setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kondisi apapun, kami tetap berharap pada Engkau. Kami percaya saat pagi hari ini, saat kami memuji, saat kami meninggikan, bahwa Engkau mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kamu, firman-Mu lah yang boleh memampukan kami, untuk kami boleh tetap berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh dibentangkan, dan kami percaya saat firman-Mu dibentangkan, kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jalannya firman Tuhan mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam hari yang ke-10 di hari ketuangan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan saat ini Saudara Yesus Tuhan, saya akan berbicara dan firman Tuhan saya beri tema karakter pelayan yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, Saudara Yesus Tuhan, mungkin Saudara mengatakan, wah saya sudah tahu karakter pelayan Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, Saudaraku, Bapak Ibu, ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-18 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-10. Saudara baca sendiri di rumah nanti setelah selesai firman Tuhan. Namun bacaan kita pada pagi hari ini, saya akan mengambil suatu kebenaran firman Tuhan, satu ayat dari ayat tersebut, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayan banyak, hamba Tuhan banyak, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, pelayan hamba Tuhan, apakah sebanyak yang saat ini kita lihat kalau dibandingkan dengan pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan supaya kami berkenan kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat ini dari diri kita sendiri. Supaya kami berkenan kepadanya. Bukan berusaha kita supaya diperkenan oleh Tuhan. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita, saudara dan saya berkenan kepadanya, dan saya yakin Tuhan pun akan memperkenan kita. Berkenan itu berusaha menyenangkan Tuhan. Berkenan berusaha menyenangkan Tuhan. Banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen, banyak pendoa, banyak para teolog. Tapi seorang Tuhan, apakah dia menyenangkan Tuhan? Atau apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan hanya untuk kesenangan bagi dirinya sendiri, kepuasan bagi dirinya sendiri. Tapi mari kita melihat ciri pelayan yang berkenan. Nah, seorang Tuhan, kaitannya apa? Seorang pelayan yang berkenan dengan pelayan yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Seorang pelayan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saya yakin di dalam kehidupannya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di bacaan yang nanti saudara baca dari pasal 4 yang ke-16 sampai 18, pasal 5 ayat 1 sampai 10. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalamnya terdapat satu kalimat. Yang pertama yaitu dia tidak cepat putus asa. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayan diperkenan oleh Tuhan, pelayan yang menyenangkan Tuhan, itu tidak mudah putus asa.
tidak mudah putus asa, tidak mudah di dalam kehidupannya seorang Kristen cepat sekali mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ada ayat menguatkan kita. Satu ayat di dalam Ibrani pasal 12 yang ketiga ini menguatkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang putus asa, tapi kita mau mengingat ayat ini mengatakan, ingatlah. Ya, mungkin saya bacakan seorang Tuhan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini lebih pendek namun lebih jelas. Jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa, ingatlah akan kesabaran Yesus pada waktu Ia dianiaya oleh orang-orang berdosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata pada saat kita mengalami kelemahan, kita ingat akan Yesus. Ingat akan sengsara Yesus, supaya kita tidak mudah putus asa. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena kita belum pernah mengalami yang sengsara seperti yang Yesus alami. Kita belum pernah mengalami sengsara yang seperti Yesus alami. Bahkan seorang Tuhan, jangankan sengsara sampai dicambuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dianiaya, ya, mungkin kita difitnah, mungkin kita diadu domba, mungkin kita seorang Kristen sebagai anak-anak Tuhan mendapat celaan dari orang lain. Itu masih biasa dibanding dengan pengorbanan Yesus. Dikatakan seorang Kristen, jika saudara ingin, ya, jikalau saudara tidak ingin, ya, jikalau saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa, jangan putus asa, jangan lemah. Ingatlah, di dalam ayat ini dikatakan, ingatlah, ya, akan kesabaran Yesus. Nah, seorang Yesus Tuhan, pelayan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang tidak cepat putus asa, belajar seperti Yesus. Ingatlah kesabaran Yesus pada waktu Ia dianiaya oleh orang-orang yang berdosa. Dianiaya bukanlah sesuatu yang ringan, dianiaya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Jangankan dianiaya, ya, kita digosip saja seorang Kristen sudah sakit, ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai masa aniaya, saya yakin seorang Kristen Tuhan, sekali waktu ada masanya, ada waktunya, penganiayaan itu akan terjadi. Penganiayaan itu akan terjadi. Seperti hari pertama di dalam doa 10 hari kita. Saya sampaikan seorang Tuhan, murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem, pertama-tama dia dianiaya. Terjadilah penganiayaan di Yerusalem. Apa yang terjadi pada saat penganiayaan di Yerusalem? Dengan penganiayaan itu murid-murid tersebar. Nah, seorang Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan belum pada masa aniaya. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun seorang Tuhan tidak putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam tindasan tidak terjepit. Habis akal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemi ini, saya pun juga demikian. Sudah rasa-rasanya habis akal. Ya, bagaimana melayani jemaat, bagaimana menjangkau jemaat. Karena ada jemaat yang mau dikunjungi, ada juga yang tidak mau. Bukan tidak mau dikunjungi, tapi hanya ingin menjaga selama masa pandemi ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sebagai hamba Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pun juga merasa habis akal. Ya, bagaimana caranya melayani jemaat? Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita harus putus asa?
Apa kita harus putus asa, wes tak tinggalkan pelayan? Enggak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin di dalam keputusasaan Tuhan pun akan membuka jalan. Di dalam ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kami habis akal namun tidak putus asa. Selalu ada jalan yang Tuhan akan berikan. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan akan nyatakan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah habis akal, itu biasanya saudara yang dikasihi Tuhan terus putus asa. Ya. Kalau sudah putus asa, saudara yang dikasihi Tuhan, maka meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi orang yang putus asa. Ya. Masalah boleh terjadi. Dalam hari-hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, ada di antara saudara kita yang di PHK. Ada yang suaminya saja, ada yang istrinya saja, ada yang suami istri di PHK. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu beban yang berat, saya yakin saudara pun mengalaminya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan putus asa, jangan habis akal. Minta kepada Tuhan. Saudara akan menjadi pemenang-pemenang. Ya, saudara akan keluar dari tindisan. Dan saudara akan keluar menjadi orang-orang yang lepas dan bebas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya sidang jemaat, mari kita tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang punya karakter, yang dipenuhi Roh Kudus, tidak mudah putus asa. Ya. Tidak mudah putus asa. Pada saat merasa putus asa, seorang Kristen berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Yang kedua, seorang Kristen Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, karakter pelayan Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, seorang Kristen, dia tidak mudah digoyahkan. Apa seorang Kristen digoyahkan? Iman. Iman yang saat ini sedang digoyahkan cukup banyak saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang imannya digoyahkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jangan goyah. Ya. Saudara Kristen, kenapa orang-orang Kristen imannya goyah? Kenapa orang percaya imannya goyah? Terlebih saya akan lebih masuk ke dalam konteks pelayan. Ya. Kenapa banyak pelayan-pelayan yang goyah? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak bisa melakukan, ya. Mungkin sesuai dengan ayat yang bagian yang pertama tadi. Mungkin akal mereka sudah mengatakan, aku sudah habis akal, putus asa. Sehingga terjadi kegoncangan iman. Sehingga goyah. Pengiringannya kepada Tuhan goyah. Pelayanannya goyah. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mulai goyah semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang berbahaya. Ya. Tapi ayat ini mengajak saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Ya, berdiri teguh. Kalau saudara mau berdiri teguh. Dan apa? Apakah hanya berdiri teguh? Tidak. Tapi ayat ini mengatakan, giatlah selalu. Isi kehidupan kita dengan pelayanan. Isi kehidupan kita dengan pekerjaan Tuhan. Isi kehidupan kita, saudara Kristen, dengan kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan. Dengan menggali kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita melayani tidak sia-sia. Kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama masa pandemi ini, saudaraku, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukanlah suatu yang menyenangkan. Semua habis-habisan, habis tenaga,
mau pelayanan seorang Kristen, mau menyampaikan firman Tuhan, harus melalui media yang harus direkam. Ya. Harus diproses lagi, makan proses waktunya cukup lama. Dan biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Ruangan gereja pun juga yang biasanya dipakai untuk ibadah seorang Kristen kalau hari Minggu, ya mungkin 4 jam, 5 jam. Tapi kalau dipakai rekaman seorang Tuhan, sampai selesai rekaman semuanya, itu bisa makan 7-8 jam. Nah seorang Tuhan justru lebih banyak memakan biaya. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang Kristus Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan seorang Tuhan selama ini tidak akan sia-sia. Mungkin seorang mengatakan, mengeluarkan dana cukup besar, ya beli alat ini itu, saudaraku yang Kristus Tuhan. Ya puji nama Tuhan, ini kamera semuanya dapat pinjaman dari jemaat. Tapi saudaraku yang Kristus Tuhan, ada beberapa alat yang harus kita beli. Ya, dan saudaraku yang Kristus Tuhan, tetapi ingat, yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Mungkin capek, lelah. Tetapi saudara Kristus Tuhan, itu tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang goyah. Tidak akan menjadi goyah. Karena apa? Karena kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan pekerjaan Tuhan. Kita bersekutu dalam pelayanan. Kita bersekutu di dalam doa. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, bagian yang ketiga. Yang pertama tadi saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu jangan menjadi orang yang cepat putus asa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah digoyahkan. Dan yang ketiga, saudara Tuhan, hidup tetap dipimpin Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Hidup tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara Tuhan, mungkin saudara hebat, saudara melayani hebat, aku bisa. Tapi saudara Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara Tuhan, semuanya itu sia-sia. Karena apa sia-sia? Bisa saja kita melayani karena supaya kita dipuji. Bisa saja kita melayani untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi saudara Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus artinya apa? Segala sesuatu apa yang dikerjakan, apa yang dia lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu mereka melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara Tuhan, jangan saudara berpikir bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu hanya ada di mimbar ini berlompat-lompat, menyanyi, bersukacita. Ya, saudara Tuhan. Terus itu namanya dipenuhi Roh Kudus? No, tidak. Saudara Tuhan, Stefanus dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, dia seorang Tuhan mendapat apa? Dia dirajam. Dia dirajam. Mati di dalam kemuliaan. Dia melihat kemuliaan Allah. Dan saudaraku yang Tuhan, wah ini sungguh, mungkin orang mengatakan, apakah ini yang dinamakan dahsyat? Ini dahsyat. Ya, dahsyat itu bukan hanya pujian. Tetapi seorang Tuhan, aniaya pun itu dahsyat. Dan dikatakan seorang Tuhan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, seorang Tuhan, dia menatap ke langit. Lalu ia melihat Yesus. Saudaraku yang Tuhan, belum tentu kita melayani Tuhan berlompat-lompat, memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan musik yang hingar-bingar, saudaraku yang Tuhan. Terus kita bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara Tuhan, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus itu melihat kemuliaan Allah. Yang penuh Roh Kudus itu melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, saudara Tuhan, ini merupakan kerinduan kita. Ya,
penuh Roh Kudus itu bukan hanya di mimbar terus berapi-api. Penderitaan pun kita harus mengalami yang dinamakan penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nah, saudara Kristen perhatikan. Segala sesuatu yang damai dikatakan dalam ayat ini. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara Tuhan, ini jemaat yang bagaimana? Ya, yang pertama tadi saya sudah sampaikan. Di situ ada apa? Kedamaian. Dikatakan selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria dalam keadaan damai. Bukankah di dalam Mazmur 133, di mana ada persekutuan, di mana akan ada kedamaian, Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Dan di sini seorang Kristen bukan berkat, ya, bukan berkat langsung karena orang-orang Samaria, orang Yudea, orang Galilea ada di dalam suatu kedamaian, terus Tuhan numpleki blek harta kekayaan bagi mereka, tidak. Tetapi seorang Kristen Tuhan, apa yang terjadi? Di sini katakan jumlah mereka, jemaat itu dibangun hidup dalam takut akan Tuhan. Damai disertai takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jumlah mereka semakin bertambah besar dan pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kerinduan kita semuanya. Mari kita hidup damai dan disertai takut akan Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara Tuhan, apa yang dia katakannya? Saya yakin bukan untuk mengatakan untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia mengatakan untuk membangun jemaat. Dia katakan untuk menyemangati jemaat. Dia katakan untuk memotivasi jemaat. Dia katakan untuk membawa jemaat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, satu kalimat yang cukup panjang sebelum saya mengakhiri dalam khotbah pagi hari ini. Allah memberikan karunia untuk memampukan kita untuk menyampaikan berita tentang Dia dalam bahasa dengan cara yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan demikian, saudara kasih Tuhan, Allah yang memberikan karunia Roh Kudus dalam hidup saudara, Dia akan memampukan saudara. Kita akan melayani bersama-sama. Di dalam hari yang ke-10 ini, saudara kasih Tuhan, saya yakin Tuhan akan menyamai saudara masing-masing di rumah. Pada saat nanti masa pandemi sudah selesai, gereja akan bangkit. Gereja akan bangkit. Pelayan-pelayan Tuhan akan bangkit. Mari kita mau melayani bersama-sama di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan bagi hari ini Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Engkau Allah yang telah menolong kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan Engkau akan pakai satu persatu di antara mereka. Karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan, mereka akan lakukan ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan dalam tangan Engkau. Tuhan mengurapi mereka di rumah masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan pun akan menambahkan karunia-karunia bagi orang-orang yang tekun mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati seluruh yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan menyertai mereka dan menganugerahkan berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan arahkanlah wajah-Mu untuk menyinari kami, memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani. Kau melimpahi kami dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan anak cucu menantu. Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih Roh Kudus-Nya yang memimpin kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menyembuhi kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami, yang percaya katakan amin.